Setelah kemarin viral, khutbah dari Pendeta Gilbert yang membahas tentang perpuluhan dan juga zakat, akhirnya beliau meminta maaf yang didampingi dengan Bapak Yusuf Kala. Hanya saja ada statement dari beliau yang saya rasa harus dikaji. Statement itu di saat beliau berkata bahwasanya Islam dan Kristen adalah saudara sepupu. Beliau menyatakan saudara sepupu karena menarik dari Abraham, Ismail dan juga Ishak. Jika menarik nasab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Nabi Ismail alaihissalam dan menarik nasab Yesus ke Nabi Ishak, memang pada sejatinya mereka adalah saudara sepupu. Akan tetapi jika dikaji dari ajaran dan juga seruan, maka sejatinya Kristen dan Islam itu tidak bisa dikatakan saudara sepupu. Bahkan jauh dari perkataan saudara tiri. Jika kita membahas tentang umat Islam di zaman sekarang, kita semua sepakat bahwasanya umat Islam di zaman sekarang itu berupaya untuk mengikuti seruan dan juga ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, jika kita mengkaji tentang umat Kristen, apakah mereka benar mengikuti seruan dan juga ajaran dari Yesus? Oleh karena itu, mari kita kaji. Yang pertama, di dalam Bible, Yesus tidak pernah menyatakan diri dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Lantas, kenapa umat Kristen mentuhankan Yesus? Yang kedua, Yesus menyuruhkan untuk mengkuduskan hari Sabat atau hari Sabtu. Kenapa umat Kristen itu beribadah di hari Minggu? Bahkan peribadatan yang dilakukan oleh umat Kristen di zaman sekarang itu jauh berbeda dari apa yang dilakukan oleh Yesus yang tertulis di dalam Bible. Dan yang lebih mencengangkan lagi, Yesus tidak pernah menyebut keimanan Kristen di dalam Bible. Dan keimanan Kristen kali pertama dideklarasikan di Antioquia yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Dan di situ juga kali pertama Yesus dituhankan oleh Saulus. Semua perintah dan peribadatan Yesus sejatinya adalah untuk menggenapi hukum Torah. Seperti yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18. Bahwasanya Yesus diutus ke dunia ini untuk menggenapi hukum Torah, bukan untuk menghapusnya atau membatalkan hukum Torah. Sementara di dalam Efesus 2 ayat 15, Saulus menyatakan bahwasanya hukum Torah telah dibatalkan dengan matinya Yesus di kayu salib. Maka setelah itu didapati dua pengajaran di dalam Bible. Yang pertama adalah pengajarannya Yesus yang berdasari oleh hukum Torah. Yang kedua adalah pengajaran dari Saulus yang didasari oleh dibatalkannya hukum Torah. Dan ajaran Yesus yang didasari dari hukum Torah ialah seperti berpuasa, sunat, berdoa atau peribadatan yang khusyuk dengan gerakan sujud. Dan ada banyak lagi seruan atau perintah dari Yesus yang didasari oleh hukum Torah. Sementara seruan dan ajaran dari Saulus itu bertolak belakang dengan hukum Torah karena dia menyatakan bahwasanya hukum Torah telah dibatalkan. Oleh karena itu, jika ingin menjadikan Kristen adalah saudara sepupu dari agama Islam, maka pastikan dulu umat Kristen di zaman sekarang apakah mereka mengikuti Yesus atau mengikuti Saulus. Karena jika mereka mengikuti Saulus, maka nasab dari Saulus itu tidak sampai kepada Nabi Ishak alaihissalam. Bahkan Saulus bukan anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, tak pantas umat Kristen sekarang yang mengikuti Saulus dikatakan saudara sepupu dengan umat Islam. Karena Yesus dari Ishak dan Nabi Muhammad SAW dari Ismail. Sementara Saulus di luar dari itu. Biru Bidam, Nafika Yakso, Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.